hal yang perlu kita lakukan berarti yang ngatur siapa-siapa ini? jadi yang hadir ini komponen dari aparat pemerintah desa, BPD, termasuk dengan anak-anak di dalam desa sini. Sharing bersama mengenai kegiatan yang sudah dilakukan kemarin Pak Desa. Ini juga sama Dan ada kehadiran dari kita penyeraan dalam desa di sini, mungkin ada beberapa hal juga ya. Ada keluar kita hari ini. kalian ini ya. Saya nggak punya buku deh, beli buku 1.000. Sambil kita mengedarkan ini absen, jadi mungkin yang menjadi tujuan utama pertemuan kita hari ini Tidak ada problem. kita sudah bisa mulai dong. Sebut saya. Jadi baik, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Babimpol, yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama Wakil Ketua BPD, yang saya hormati teman-teman perangkat dari RW, RT, Dusun Kaum yang hadir pada hari ini, anak-anak, teman-teman pemuda dari Desa Wepengali yang sama saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini
Di kesempatan yang pertama, Pak Babinsa, Pak Babinpol, Bapak Ketua DPD dan kita semua yang hadir, saya sebagai pejabat mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kerapatan kita hari ini sehubungan dengan evaluasi kegiatan pembagian BLT desa tidak ada undangan secara tertulis. Nah, oleh karena itu harapannya bahwa dengan alat-alat komunikasi, yaitu mungkin bagian dari informasi dan komunikasi yang resmi. Jadi baik, hari ini kita melakukan evaluasi dari kegiatan yang oleh desa bersama seluruh komponen mengenai pembagian BLT desa. Nah, oleh karena itu dari proses yang kita sudah lakukan bersama itu tentunya sebagai manusia pasti ada beberapa kendala, kelemahan dan kekurangan di dalam proses yang kita lakukan bersama. Oleh karena itu hari ini dari kita semua yang terlibat pada ruangan ini kita juga adalah pelaku-pelaku. Oleh karena itu dalam bentuk kebersamaan yang kita lakukan kemarin itu kita mengevaluasi lagi mana kekurangan kita, mana kelebihan kita yang memang itu tidak pantas kita kasih. Karena apa? Perlu kita lakukan rapat evaluasi karena masih ada beberapa tahapan-tahapan yang sehubungan dengan pembagian COVID, baik dari desa sendiri maupun dari kementerian dalam hal ini dari dinas sosial. Sehingga di dalam hal ini perlu itu kita kembali melihat. Mengapa saya harus katakan seperti ini? Karena ketika awal kita melakukan proses ini ada beberapa hal yang memang sedikit, ya bukannya mengganjal, tapi sedikit mengganggu kita punya proses kegiatan. Sehingga hari ini dalam bentuk kebersamaan kita harus melihat itu. Kira-kira mana yang perlu kita perbaiki. Nah, yang berikut mengenai proses pembagian BLT desa kita sudah lalui. Nanti sebentar kita sharing bersama di mana itu kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Yang berikut masih ada 2 jenis BLT yang sampai dengan kita pertemuan juga dalam ruangan ini kita belum dapat informasi dari OPD teknis dalam hal ini dinas sosial. Sehingga ini menjadi pekerjaan berat oleh pihak aparat pemerintah desa mulai dari dusun, RW, RT maupun KAU. Karena mengapa saya harus tekankan 2 ini? Pengalaman kemarin pembagian BLT desa, kasihan. Karena informasi yang kurang dari kita pemerintah, pada akhirnya hari yang kita tetapkan untuk pembagian BLT desa, datanglah 3 keluarga kita ini di kantor desa. Saya yakin dan percaya bahwa itu adalah informasi yang tidak jelas dari kita sebagai pelayan-pelayan masyarakat dalam hal ini saya kurang. Saya harus katakan ini. Karena apa? Saya perlu tegaskan itu. Yang walaupun ini bencana dan bencana ini di tengah kehirup pikukan, kita diatur oleh yang namanya hati-hati, jaga jarak, tidak boleh kumpul. Tapi saya sebagai pejabat di sini masih bisa mengatur itu untuk tidak menimbulkan suatu gejolak maupun bumerang di dalam proses itu. Ini yang perlu dipahami oleh saya punya perangkat. Apapun boto mami punya DNA apa yang kita kumpulkan itu kakaknya 1 hari. Nah, kumpul kakaknya 1 hari. Pembagian bantuan dari 3 jenis ini tidak 1 hari. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk kina atas sesuai dengan kakak yang mau terima, yang mau ambil, sehingga kepala dijelaskan itu. Bahwa khusus hari ini itu penerima BLT desa, sedangkan yang penerima sembako dan penerima BLT Kemensos masih menunggu jadwal dari Kementerian Sosial melalui dinas sosial yang akan disampaikan oleh perangkat desa.
Saya yakin dan percaya ini yang kita jalan. Dan ini yang perlu dievaluasi. Mengapa harus dievaluasi? Karena masih ada 2 tahapan lagi menurut acuan yang kita pegang bersama. Karena kita ini yang namanya pembagian BLT masih ada 3 bulan secara berturut-turut dan kita baru lakukan 1 bulan. Dan ini saya punya teman perangkat Bapak Ketua BPD, saya harap ini tidak boleh menjadi satu ganjalan seperti apa yang saya katakan. Karena semua unek-unek yang muncul pada saat pembagian BLT sebagai penjabat yang jelas semua depan. Sekali lagi saya katakan di sini, dari sisi iman hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa umatnya. Tapi sehubungan dengan pembagian BLT, karena ini tidak dilakukan dan ini tidak dijalankan menurut perintah saya sebagai penjabat di sini, maka hari ini saya harus menebus dosamu. Dan ini yang saya tidak mau terjadi di 2 kali, karena masih ada. Yang pertama BLT dari Kemensos belum jalan. Yang kedua sehubungan dengan BLT desa masih ada 2 tahapan. Sehingga wajib saya harus tegaskan ini, karena ini adalah bagian dari tugas tanggung jawab kita. 1. Yang kedua, yang kita layani juga bukan siapa-siapa. Dalam satu desa kita ini sekop kekeluargaan yang sarang laba-laba. Karena orang panariki yang kita saling kejar. Ada rasa tidak puas. Sehingga sekali lagi saya punya perangkat, tolong itu dipahami. 1. Yang kedua, kalau sampai di putaran berikut masih terulang lagi hal seperti ini, saya selalu katakan bahwa semua teman perangkat yang ada ini adalah cenderamata dari penjabat yang lama. Dan kalau ini sampai terjadi, maka tidak menutup kemungkinan saya penjabat yang baru juga akan meninggalkan cenderamata. Karena tugas pelayanan kita tidak maksimal. Saya ditunjuk menurut regulasi jadi penjabat di sini, tugas pelayanan. Oleh karena itu saya ajak, mari kita melakukan tugas pelayanan semaksimal mungkin. Karena yang kita layani bukan siapa-siapa. Sehingga itu beberapa pengantar awal saya. Toh hari ini juga kan Bapak Bisa, Bapak Bimpol, Bapak Ketua BPD menunjukkan rapat kekeluargaan dalam skop kita di dalam desa. Kita sharing bersama mana yang memang seperti yang saya katakan tadi terlalu berlebihan, kita pakailah sesuai dengan acuan yang ada. Mungkin untuk saya sebagai penjabat di sini sekaligus pemandu mengenai pertemuan hari ini, sehingga dalam rapat evaluasi sebentar kita akan sharing bersama. Dan lewat kesempatan ini, atas restu kita semua, pertemuan ini saya buka dengan resmi. Jadi seperti itu, kebetulan kami di sini ada berempat, ada dari Pak Babinsa, ada dari Pak Bimpol maupun Ketua BPD. Dalam hal ini yang merupakan DPR-nya kita punya warga, termasuk saya kalau kembali sebagai warga masyarakat, saya punya DPR yang membawa saya punya aspirasi di dalam hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya pemerintahan desa. Nah, oleh karena itu supaya kita juga teman-teman dari anak-anak muda, Babinsa, Babinpol, tugas mereka juga dari pihak
TNI maupun Polri di desa kita. Sehingga wajib. Secara juga kebetulan bahwa proses pembagian BLT kemarin, Bapak berdua dari Babinsa maupun Babinpol kita bersama di sini. Hingga tadi ketika beliau belum ada kita duduk di situ ya, karena ini kebersamaan yang perlu kita evaluasi bersama. Ya mungkin seperti itu, ada masukan, ada tambahan dari Bapak Babinsa, Bapak Babinpol, Bapak Ketua BPD, waktu saya silakan. Kita sharing saja ini karena kita tidak punya satu panduan, hanya kita melihat kembali, ini refleksi kembali kegiatan yang kita lakukan kemarin. Bapak Babinsa, nanti Bapak Babinpol, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bapak PLT, Bapak Desa. Singkat saja, saya langsung saja. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Baik, pada kesempatan ini kita di sini semua ikut andil ya dalam mengevaluasi kegiatan BLT yang kemarin dan sekaligus masukan ya Bapak saya dari masyarakat mungkin perwakilan. Kita butuh masukan juga dari desa terutama supaya desa ini menuju untuk lebih baik lagi. Saya sudah tangkap bahasanya Bapak Desa. Intinya Bapak Desa mengajak untuk perubahan. Begini, mungkin yang sebelum-sebelumnya ya saya bilang agak amburadul. Ya permisi saya ngomong ini saja ya, tidak saya tutupi agak amburadul. Oke, itu kesalahan kita semua sudah. Mari kita ke depannya kita tata lebih baik lagi, khususnya ke dalam kita di perangkat desa. Tidak ada yang kita salahkan, kita salah sama-sama, kita tata lagi untuk menuju perubahan yang lebih bagus. Untuk kegiatan BLT kemarin saya jujur saja memang agak sedikit ini Pak ya, saya kan juga mengacu ke desa-desa sebelah, agak sedikit amburadul. Ya mungkin kedepannya kita sama-sama perbaiki rencanaannya supaya lebih bagus lagi. Memang kemarin kayaknya kita semua dadakan serba dadakan Pak ya, betul juga karena berbenturan dengan data dari Kemensos ya, makanya kita maklumi agak amburadul ya. Ini juga namanya dari masyarakat juga harus mengerti sedikit, memang kemarin berbenturan ya, makanya agak amburadul, tapi untuk ininya sudah Pak, sudah berita acara segala macam sudah. Tolong itu disimpan baik-baik. Intinya di sini kita maunya transparan ya semua ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Tujuan kita adalah mensejahterakan masyarakat supaya desa ini lebih maju. Mungkin itu evaluasi BLT yang kemarin. Ya intinya kita minta maaf agak amburadul, memang betul kami akui. Kalau memang ada masukan atau apa dari perwakilan dari masyarakat, silakan utarakan di sini secara baik, tidak ada yang memicu provokasi dan tidak ada yang berbenturan dengan hukum. Ya, paham ya? Mungkin itu sedikit kesempatan saya. Saya singkat saja, singkat ada jelas. Saya tidak mau bertele-tele, muter ke kiri, muter ke kanan. Tujuannya untuk yang lebih baik saja. Mungkin itu. Kalau ada tambahan dari Pak Babinpol, saya persilakan. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena kemarin saat pembagian BLT tahap pertama saya tidak sempat hadir bersama Bapak Mama semua di sini, teman-teman pemuda di sini karena saya mendampingi 3 desa, Yenawano, Radamata, sama Wai Pengali. Dan waktu kemarin hari Sabtu itu pembagian BLT di Radamata dan Wai Pengali bersamaan, jadi bertabrakan.
Terus saya lihat situasi yang sedikit memanas itu larinya lebih ke Raga Bata, makanya saya lebih backup di sana. Dan memang terbukti juga bahwa di Raga Bata yang sempat flash, lalu saya pantau lewat Bapak Desa dan Bapak Binsa bahwa di sini walaupun adalah kritik-kritik dari masyarakat, adalah unsur ketidakpuasan dari masyarakat, tapi tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mengenai pembagian PLT kemarin, saya tidak sempat ikuti seperti apa, tapi saya memberikan apresiasi kepada para perangkat desa dan kita semua di sini bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada hal-hal yang sampai merugikan diri kita sendiri. Dan mengenai apa yang terjadi kesalahpahaman ataupun ketidakpuasan dari masyarakat desa mengenai kesalahan dari aparat desa, mungkin kita bisa diskusi apa yang menjadi saran dan pendapat dari teman-teman semua, Bapak semua di sini kita sharing bersama sehingga seperti yang Bapak Desa katakan di tahap kedua dan tahap ketiga nantinya jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Dan yang lebih saya tekankan lagi di sini, dalam segala kritikan yang kita berikan jangan sampai menjadi batu untuk kita sendiri. Artinya jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga maupun merugikan pemerintah desa. Ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak pejabat yang beri kesempatan kepada saya langsung saja Bapak perangkat desa telepon terhormat ini. Ya, saya melihat perspektif kelengkapan, saya melihat kepimpinan perangkat desa itu hampir semua tidak ada saya melihat ini baik kepala seksi baik kalau tidak kepala susunya. Dan kali ini penting ini evaluasi ini yang paling penting itu adalah namanya evaluasi. Artinya kita mengevaluasi kita yang kita sudah jalani, yang kemarin ini berkaitan 2 hari lewat seperti itu. Saya sebagai mitra pemerintah, sebagai penanggung jawab aspirasinya masyarakat, bapak-bapak perangkat desa dengan tokoh-tokoh muda yang hadir pada siang hari ini, mungkin kita menjadi momen yang terbaru kita bisa mendapatkan solusi yang kemarin terjadi. Apa yang merupakan itu adalah merupakan keinginan kita bersama. Tapi tetap saya ingat, baik sekarang maupun yang kemarin waktu pejabat itu, segala kelemahan dan kekeliruan saya selaku pejabat yang mungkin akan memikul bersama. Itu kan begitu. Kenapa Bapak pejabat katakan seperti ini? Karena mengevaluasi Bapak saya langsung saja. Karena itu kita mendapat pemikiran yang sangat ini fenomena daripada masyarakat seperti itu dari 4 dusun seperti itu yang sangat kita melihat itu, saya melihat dalam penilaian saya selaku ketua BPD itu ada beberapa hal yang sangat positif. Sekalipun itu yang lain ngapain daripada tokoh muda atau masyarakat para pembagian keuangan pada saat itu, sekalipun untuk seperti ini ada beberapa yang ada beberapa yang itu yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita kemarin, bahwa baik Pak Binsa maupun Pak Pejabat untuk kita evaluasi pada saat semua masukan segala saran dan usul daripada masyarakat yang ada sekarang ini nanti kami akan evaluasi. Makanya jadi hari ini kita evaluasi. Harapan saya yang menjadi merupakan data yang paling konkret adalah ada pada perangkat desa, ada pada RT, ada pada kepala dusun, ada pada kepala seksi dan pada kaum. Sehingga saya itu sebelum adanya pembagian BT itu dalam arahan saya rapat dengan perangkat desa itu saya sudah tambahkan memang dan saya sudah katakan. Kalau memang pekerjaan ini setelah Bapak perangkat desa menjabat setelah dilantik untuk seperti dalam itu saya tidak akan pilih-pilih, memang merupakan sebuah penilaian baik itu kepala definitif
eksekutif maupun pejabat maupun lembaga yang ada, kami akan menilai kinerja kerja. Maka ini sehingga tidak usah terlalu dibulldozer seperti ini. Sehingga di dalam hal ini Bapak ini yang kalau sudah kita menjadi perangkat desa, beda tahun 90-an, beda di tahun 2000 seperti ini, kita belum ada di dana desa. Wajar kalau memang kerja ogah-ogahan dari perangkat desa, wajar juga karena mereka tidak mendapat itu rezeki, tidak ada data suntikan. Tetapi ketika sudah masuk di tahun 2005, 2007, saya itu 2 periode dan itu sudah masuk mulai dengan dana desa 100 juta sampai dengan 150 juta, 800 juta, kemudian mengenai itu sudah 1 miliar 300 juta, sehingga kita kena angka 35%. Itu perlu dipahami. Kenapa Bapak perangkat desa untuk seperti ini, baik daripada RT-nya, Linmasnya, maupun kaurnya, kepala seksinya diberi insentif. Selain daripada perangkat desa yang sampai golongan pegawai negeri golongan 2 yang baru diangkat, tapi tetap juga masih seperti ini. Pemerintah daerah masih seperti ini. Tapi kalau kerja daripada perangkat desa hanya saja tinggal di tempat, tidak bisa untuk ke kampung untuk kita bisa mendapatkan beberapa kekuatan, beberapa informasi daripada kita punya masyarakat itu, maka jadinya kemarin seperti ini. Tadi berbeda ini kurangnya informasi sedangkan undangan itu, sehingga itu orang itu banjir itu sampai pendidikan. Hanya sudah ada 3 tahapan dana, PD desa, Bansos, dan Kemensos. Nah kalau memang seperti itu, maka saya di dalam rapat saya kalau pejabat karena baru seperti itu saya katakannya setiap desa daripada untuk ini sama dengan ini Pak Bupati, ada sekda, ada DPR-nya, ada di punya kepala dinasnya, dia punya kabitnya, itu sama yang juga di desa. Ada kaulnya, ada kepala seksi, ada kepala dusun, ada RW, ada RT, sudah berapa yang jabatan. Nah, jika di dalam hal ini RT, RW pun hak otonom di desa. Setiap kali harus ada rapat-rapat RW, jika di dalam hal ini penjabatan yang saya katakan kemarin itu, jangan karena COVID terbengkalai seluruh program yang ada. COVID dia harus berjalan terus seiring dengan seperti ini. Sehingga kami dari lembaga BPDS adalah fungsi kami mengontrol, mengawasi seluruh kegiatan yang ada. Bukan kami menilai bahwa ini tidak baik, seperti ini. Kalau dia baik dalam rapat evaluasi kami sampaikan seperti itu. Sehingga yang disampaikan oleh itu Pak Pejabat, harapan saya bagaimana dengan seperti ini jangan kita tutup lagi, karena ada beberapa yang saya catat untuk ini, ada itu keluar daripada honor. Bagaimana ini hari kita bisa yang untuk ini, karena pada saat itu saya catat untuk seperti ini bahwa kenapa honor bos yang kami SK kepala sekolahnya 200.000, 300.000, kenapa pada saat itu seperti ini, kenapa yang lain saya melihat juga di Kemensos itu ada tenaga orang, kita mau tutup ini semua dia terbuka. Jangan sampai nanti penjaga saya salah ketua BPD, jangan sampai nanti yang ditetapkan juga terulang batu yang sama. Kalau memang kita berpedoman pada 14 kriteria yang dipasang, yang diedarkan oleh Pak Bupati dan surat edaran seperti ini Bapak, seperti ini, ya, tenaga kontrak, TNI Polri, PNS, pensiunan seperti itu tidak boleh diberikan seperti pengusaha. Itu tidak diberikan seperti ini. Maka ini menurut tema saya Pak Pejabat, Pak kita tetap itu berdasarkan itu surat ketegasan, surat edaran. Kalau anda kan saya bukan ini Pak Babinsa, Pak Pejabat, jangan lagi ada Kemenlu hari ini. Kalau memang dia tidak tercatat, kali telepon dari juga yang bersangkutan, Pak Bupati atau dinas yang bersangkutan. Jangan begitu, kenapa perlu dicantumkan semua? Jangan ada kita di bawah, saya terbuka saja. Karena itu suka dan dukanya di masyarakat itu kita menghadapi berbagai macam beberapa kemelut yang ada. Sehingga di dalam hal ini kita juga sebagai di desa, baik mitra, baik perangkat desa maupun kami selaku lembaga, kita tetap berpedoman pada 14 kriteria yang dipasang. Jangan kita keluar daripada seperti ini. Kalau memang dia tidak masuk, ya kita untuk seperti ini. Terus yang berikut seperti ini, Bapak yang seperti ini, harapan saya karena sudah ada yang terlanjur, ini saya tidak gunung saya sudah terlanjur kita berikan untuk ini. Apakah ini nanti kita juga mengundang lagi
pemilu yang tidak bagus lagi, ya balik ini kasih kembali seperti nanti itu lagi menjadi efek lagi. Tetapi harapan saya, apa yang menjadi merupakan suara kita hari ini Pak Babinsa, Pak Pejabat, mungkin kalau kita satu suara, perangkat desa, BPD, singkatan penegdukan, pejabat, penegdukan, ketua dengan saya penyambut, kita tidak boleh saling menjual di masyarakat. Asalkan dengan catatan, saya masalah ketua bukan mengajak kita makan uang, tidak. Karena uang itu adalah kita berikan untuk bagaimana pemilu yang dipakai, yang kita ini, karena uang itu ada pada rakyat. Nanti kan catatan juga kita kasih kepada rakyat. Apakah ini yang memang seperti ini sehingga dia tidak boleh? Tapi saya melihat seperti ini sangat pencarian tak perlu kalau kita tidak ini nyari, maka kita akan menunggu yang tidak bagus itu. Jadi harapan saya bahwa perangkat desa dan kurang KAT ini karena dia beli manian, karena dia menonton keluar yang seperti ini. Sehingga di dalam hal ini istilah saya seperti itu. Jadi perangkat desa kita harus melayani dengan hati, dengan tulus. Jadilah sebagai dokter, sebagai perawat, belum sebagai guru, bagaimana dengan seperti ini. Dan kan honor bos yang seperti ini. Kan saya melihat itu sudah ada honor juga yang ya baik yang menerima atau yang masuk untuk ini, bagaimana yang belum terakomodir, bagaimana dengan sekarang ini kita ini. Daripada kita menambang lebih baik saya itu saja yang perlu kita bahas karena itu merupakan catatan kita. Kalau anda kan yang belum terakomodir untuk dia masuk dalam hal ini, sehingga kita tidak boleh bagaimana caranya, karena itu adalah merupakan sebuah untuk ini. Terus yang berikut, pertanyaan saya kepada Pak Sekretaris Utama Kepala Seksi Perangkat Desa, kok kenapa ini nama ini menjadi heran juga untuk seperti tidak dikirim ke sana atau keluar itu nama, padahal dia sudah jelas-jelas itu karena kontak tidak boleh diberikan. Tetapi nama dari kementerian juga keluar dari sana, ini juga menjadi tanda tanya juga saya selaku ketua, selaku lembaga penyalur aspirasi, kenapa dia begitu? Tetapi kalau memang pola itu kalau ini dia punya peran apa? Pola ini bagus. Tetapi sudahlah kita hanya saya Bapak Ketua hanya membuka menjadi bahan evaluasi kita hari ini bagaimana caranya karena uang rakyat ini ada yang 35% dari 35% pemerdana untuk diperuntukkan kepada COVID Corona karena sudah ada yang di Bansos, ada yang di Kemensos. Kalau anda kan masih ada sisa, mana keluarga kita, rakyat kita yang belum terakomodir, bagaimana caranya hari ini kita bisa untuk kita ini. Kalau memang tidak ada ya itu menjadi bahan gorokannya kita seperti ini. Untuk tidak boleh kita mengalami tertentu pada batu yang sama. Ini saja beberapa legitimasi yang perlu saya sampaikan untuk kita mendapatkan kekuatan juga Pak Pejabat, Pak Babinsa untuk seperti ini dalam hal ini. Karena kenapa saya bikin nama biasa memang Bapak perangkat desa, baik tokoh muda, yang namanya DPR itu ya banyak omong dia, yang terkena tidak kena dia banyak omong untuk menyampaikan karena ini adalah aspirasi yang perlu dibangun. Ini yang menjadi merupakan harapan saya. Baik tokoh muda yang hadir pada hari ini, hendaklah kita menghargai forum yang terhormat ini, harus memberikanlah aspirasimu secara bagus untuk ini, karena kami juga di meja pimpinan, kami juga adalah manusia yang punya kelemahan dan kekurangan. Hendaklah sebagai kita rakyat pengalih yang sangat unik, yang kita cintai pengalih ini, dia tidak boleh terbawa kepada hal yang tidak bagus. Setelah hari ini di forum ini kita sudah selesaikan semua satu suara dulu nggak yang bilang perangkat desa pembina ketua pembina pejabat pembina Pak Babinsa berarti kita semua apa yang diputuskan oleh pimpinan harus sama-sama diputuskan untuk ini yang namanya itu kita tetap menjaga menjaga itu kesatuan kita sehingga di dalam hal ini kita betul-betul mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang harus menjadi pada siang hari ini. Mungkin ini beberapa iringan saya yang seperti itu. Kemudian dari Bapak Dusun, saya perlu ingatkan sedikit untuk ini. Sekalipun di dalam hal ini kakaknya dia sudah mendapat PKH, tapi kalau anda kan di dalam kakak itu dia sudah dapat BNT. Kalau anda kan keluarga ada yang sakit memang, yang sakit tidak bisa buat apa-apa, mungkin itu perlu disampaikan sehingga menjadi bahan gorokan kita hari ini.
Sehingga di dalam hal ini memina menurut awan interpretasi ia kakung korut pada mampu baik ini beberapa pertimbangan kita. Antum namanya kali pembangunan seperti itu kita ini barang juga perlu di manusia sebagai itu menjamin seperti itu. Mungkin ini yang beberapa untuk ini yang saya sampaikan Pak Pejabat. Mungkin saya batasi diri nanti sebentar dalam diskusi kita dengan forum untuk ini. Bagaimana yang bisa kita ini kita biskan, bisa sampaikan, kita luruskan. Tetapi mana yang belum terungkap daripada forum seperti ini nanti sampaikan saja kepada meja pimpinan. Bagaimana kami bisa meramu dan bisa bertimbang. Waktu dan kesempatan saya kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ketua PBD mengenai beberapa masukan sehubungan dengan kerapatan dan pembahasan kita. Memang secara manusia biasa pastinya dalam proses yang kita lakukan ini pasti ada beberapa kekurangan. Kelebihannya tidak mungkin. Karena mengapa? Karena kita ini ada kemelut yang walaupun itu sedikit sekali. Tetapi saya yakin dan percaya itu bagian dari keterpanggilan kita bersama di dalam desa. Yang berikut, memang ketika kita ini juga supaya ini bisa diikuti bersama, ketika mendapat itu acuan dari Kemendes melalui gubernur kepada bupati wali kota, ada sekian kriteria yang diberikan kepada keluarga kita di desa yang berhak menerima bantuan layak, bantuan langsung tunai dalam hal ini karena bencana COVID. Nah, seiring dengan perjalanan itu, bahwa kami dari pihak pemerintah desa, mulai dari RT, RW, dusun, kaum, sampai dengan saya sebagai penjabat, coba mengakomodir itu, sehingga kita terkumpullah 289 kakak. Dari 289 kakak ini diminta lagi oleh dinas sosial. Entah apa maksudnya diminta itu, belum ada petunjuk lebih lanjut. Setelah dimasukkan data-data di sana, baru muncul informasi dari sana bahwa dari Kementerian Sosial melalui dinas sosial juga mengakomodir yang namanya BLT dan sembako. Sembako ini penambahan dari keluarga-keluarga kita yang dulunya mendapat transfer dan PKH. Nah, kembali pertama, desa mengajukan 289 kakak. Dari kuota menurut Kementerian Desa dengan pagu ADD yang bervariasi di 173 desa, maka ada dia punya besaran-besaran tertentu. Yang pertama, dana desanya yang 800 juta 25%. 800 juta sampai 1,2 M 30%. 1,2 M ke atas 35%. Dan ini yang dialami oleh desa Wepengali. Desa Wepengali berada di persentase 35% ini ketika kita akumulasi berdasarkan hak setiap keluarga yang layak, kita hanya bisa mengakomodir 200 lebih kakak. Dalam perjalanan muncul dari kementerian bahwa 10 juta itu dipotong langsung di kementerian. Acuan ini berarti persentase yang 35% tadi untuk mengakomodir kakak kita dia hanya bisa mampu 260. Dari 260 ketika ada bocoran dari dinas sosial bahwa mereka juga mengakomodir, maka kita desa Wepengali itu mendapat akumulasi yang pertama. BLT 167. Ya Pak, 167.
penambahan sembako 49. 2 jenis bantuan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial ini kita berada di angka 216 yang diakomodir oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial ini memberikan angin segar untuk kita di desa. Karena petunjuknya dari 2 jenis dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial disandingkan dengan BLT desa yang perlu dihindari, jangan sampai terjadi pendobelan. Sehingga terus terang melalui forum ini, ya itulah keterbatasan kami juga sebagai manusia biasa dalam hal ini perangkat-perangkat desa, bahwa ada beberapa kecolongan karena memang waktunya juga mendesak. Nah, dengan acuan tadi 3 jenis ini 35%, hanya kita mengakomodir 158. Berarti kita masih ada stok kuota. Ya, karena mestinya dari pagu 35%, kalau tidak ada 2 jenis bantuan dari Dinas Sosial ini, maka kita bisa mengakomodir 260. Tapi karena ada bantuan melalui Dinas Sosial, maka kita di sini mengakomodir 158 dengan perhitungan bahwa tidak ada lagi keluarga-keluarga yang terlupakan. Ternyata pada saat pembagian sini masih ada beberapa keluarga-keluarga kita yang terlewat. Nah, keluarga-keluarga kita yang terlewatkan inilah yang menjadi salah satu fokus kita di dalam rapat evaluasi ini. Yang berikut, masukan-masukan dari kita semua yang hadir di dalam ruangan ini menjadi tugas tanggung jawab kami untuk coba menindaklanjuti lagi di tingkat atas. Karena kita semua ini melakukan yang namanya program berdasarkan acuan. Sehingga saya harap bapak-bapak perangkat mungkin setelah selesainya pembagian BLT ini dengan masukan-masukan dari masyarakat, ada beberapa keluarga yang secara tidak sengaja di dalam proses pendataan tadi terlewat. Lewat kesempatan ini sekali lagi saya mengajak, coba kita ramu bersama, sehingga ini kita pegang bersama dan kami coba tindak lanjut apa masih memungkinkan atau tidak. Tapi yang perlu kita pahami ialah bahwa stok kita masih ada. Hanya yang kita perlukan masih ada ruang kita yang berhubungan dengan BLT desa. Sedangkan kalau BLT Kemensos melalui Dinas Sosial maupun penambahan sembako, karena itu urusan rumah tangga. Yang kita bicarakan hari ini, yang kita sharingkan bersama, urusan rumah tangga kita dalam desa. Yang berikut, sebelum kita melakukan pembagian BLT desa dengan keluarnya surat edaran, di situ juga dia mengatakan bahwa tenaga honor. Nah, sehingga pemahaman kita di sini artinya termasuk yang honor bos. Karena yang namanya honor bos juga itu kan dari APBN. Nah, ketika data ini kita sudah eksekusi di Dinas Sosial, maka datanglah informasi dari keluarga-keluarga kita di desa melalui lembaga yang ada dalam hal ini. Sehingga kami coba tindak lanjuti lagi. Ternyata sampai di OPD teknisnya
Mereka juga di sana sementara rame. Semua tenaga-tenaga honor bos maupun yang tenaga kontrak dalam waktu dekat nama-nama akan keluar. Seperti itu yang tersebar di 170 desa. Sehingga yang namanya honor bos dipintar. Sehingga setelah keluarnya keputusan mengakomodir tenaga-tenaga honor, ada yang masuk. Nah, yang tidak masuk inilah yang hari ini juga kita harus sepakati bersama masuk dalam rencana tindak lanjut kita mengenai rapat evaluasi ini yang oleh pemerintah desa coba menindaklanjuti di sana. Masih ada ruang atau tidak? Mungkin seperti itu dulu informasi penyampaian dari saya. Sehingga Pak Babinsa, Bapak Binpol, kita bisa masuk kepada sharing bersama sehingga kami juga di meja di sini ini bisa mendapat masukan-masukan sehingga masukan itu menjadi bahan yang kita akan tindak lanjuti bersama dari sisa waktu yang 2 kali. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, Pak Desa. Nah, ini masih ada itu di nama-nama itu masih ada tenaga kontrak ya yang datang. Yang di Kemensos itu Oh, di Kemensos ya. Iya, Ada tenaga kontrak. Nah, terus Bapak Desa masih ada cadangan dana ya untuk ini? Masih ada sisa dana ya. Saran saya mungkin untuk kalau bisa, itu saran saya ya. Mungkin saya mewakili juga masyarakat juga supaya mungkin mendata ulang ya, tapi libatkan karena ini kan untuk COVID ini, karena yang pertama COVID. Kalau bisa didata ulang dengan menggunakan dengan ini melibatkan tim COVID desa ini, tim relawan COVID. Tim relawan COVID itu kan sudah jelas toh. Ketuanya ada Bapak Kepala Desa, ada Pak Ketua BPD, ketuanya, anggotanya itu ada perangkat desa maupun RT, RW, RT itu ada dan relawan perwakilan masyarakat Indonesia. Itu supaya lebih ini lagi ya, transparan ya, supaya lebih objektif cara ininya, menilainya. Ya. Kalau bisa begitu saya mengharapkannya. Tapi ini sebentar dulu ya, saya permisi, saya ingin melihat dulu kaurnya ini. Bagaimana kita mau kerja kalau begini? Kaurnya ini, perangkat desanya ini, kalau sekretaris ada ya. Terus kaur keuangan ada ya. Kaur umum ada. Kaur perencanaan tidak ada ya? Ada. Siapa? Kaur perencanaan. Terus kasih pelayanan ada. Mana? Oh. Kasih kesejahteraan mana? Memang tidak ada ya? Ada tapi dia tidak ada. Maksudnya ada di organisasi tapi tidak ada. Alasannya apa? Tidak ada. Alasannya apa? Mereka ada turun pembelajaran dengan penjabat lama. Pembelajaran apa? Kegiatan 2016 yang kegiatan tambahan yang Maksudnya ini biar satu ini kan. Terus kasih pemerintahan siapa? Tidak ada. Tidak ada. Alasannya apa? Terus ini dusun 2 kayak yang nggak ada ya? Dusun 3 yang ada ya? Nah, tolong nanti sampaikan apa yang sudah kita dibahas di sini ini, tolong sampaikan supaya tidak gagal paham. Ya mungkin itu aja intinya yang itu. Nanti kita data ulang aja ya supaya lebih objektif ya, supaya masyarakat juga ini biar kita langsung sama-sama. Ya, oke itu aja mungkin. Silakan yang ini, silakan yang mungkin ada masukan atau apa dari masyarakat silakan.
Lagi nama Ferdi. Ya. ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf desa. Perangkat desanya di mana? Ya itu tadi memang informasinya sudah sampai, cuma kita tahu mungkin ada halangan atau bagaimana sih di sempat hari dalam ruangan ini. Ini agak penting. Kenapa? Artinya kalau bisa itu hadirkan aparat. Artinya kan berbicara tentang COVID ini perlu ada transparansi, harus ada semua aparat harus tahu. Kalau hanya beberapa desa dengan beberapa yang tidak clear dan begitu nanti. Ya, seperti apa yang disampaikan, memang kami sudah mengeluarkan undangan baik SMS maupun telepon, tetapi ya itu tadi awal kata saya termasuk bapak berdua ini ya bukan ya garakan, tetapi ya karena memang dengan situasi yang begini informasinya sudah sampai, hanya ini bahwa pertemuan ini mereka tidak hadir. Oke, Bapak ya, adik sabar. Begini aja Bapak, saya menyarankan kalau sudah ada perangkat desa tidak bisa diatur, Bapak ajukan nama ke camat, ganti aja. Iya, itu betul. Udah ya, saya udah mewakili itu ya. Yang lain yang mungkin yang membangun apa? Tidak, begini. Baik, terima kasih Pak Biasa. Saya sebagai orang muda pengali itu, saya rasa bahwa aparat desa itu lalai menyampaikan. Lalai dalam artian di sini bahwa di dalam proses pembagian BLT kemarin itu terjadi dinamika. Nah, dalam dinamika itu seandainya ada proses-proses yang Bapak Desa ada kejanggalan di situ, sebenarnya Bapak Desa harus berhentikan dulu, tidak bisa untuk melanjutkan hal itu. Artinya begini Bapak Desa, kita harus paham bahwa adanya BLT ini membantu masyarakat supaya membantu memutuskan masalah dari COVID-19. Kita mulai dari pertama sejak kemarin, pembagian BLT semua promo di sini. Apakah salah satu cara pemutusan masalah dari COVID-19 itu? Lalu berikut, Bapak Desa harus paham juga, proses pembagian BLT kemarin, saya menilai bahwa ini begini loh, artinya masyarakat desa senang, masyarakat tidak senang. Seolah-olah di situ bahwa ada taman pembatas antara masyarakat dan perangkat desa. Tidak ada kedamaian dalam desa. Nah, kalau desa mengambil tindakan kemarin itu melaraskan aturan. Tidak ada win-win solution, artinya biar masyarakat senang, aparat desa juga senang. Nah, ini yang Bapak Desa perlu lihat saat ini. Dan kami ada sudah sekarang hadir. Kami fokus BLT, bukan fokus bansos dan bukan fokus kemensos ataupun bantuan lain, kami tidak tahu. Yang kami pertanyakan sekarang, kami minta data tertulis yang penerima BLT kemarin. Data tertulis penerima BLT. Lalu kami minta semestinya berapa kakak yang harus dapat dalam desa ini. Dan apa indikator yang mengukur bahwa 158 orang itu layak menerima BLT. Sekian Bapak Desa, saya kembali. Yang lain? Oke. Saya tambah. Yang pertama, tadi Bapak Desa menjelaskan 35% itu harus poin yang kurang Bapak. Jadi ini catatan juga untuk semua aparat desa. Jadi kalau seandainya di desa penduduk miskinnya lebih besar, berarti anggarannya ditambahkan dengan kesepakatan pemerintah kabupaten. Itu saja. Itu yang pertama. Selamat siang, salam. Kita teman-teman anak muda hari ini kita hadir di sini. Yang pertama itu unsur keresahan kita. Yang pertama saya mau menggarisbawahi dari proses yang disampaikan teman tadi, jadi soal BLT. BLT kita pakai ketentuan dasar kita itu tidak ada yang lain selain peraturan menteri. Ini jelas peraturan menteri keuangan dijalankan menteri teknis. Bapak Desa lebih paham itu. Saya pikir Bapak Desa lebih paham itu. Tetapi pada kenyataannya dia paham dan jelas terjadi. Harusnya Pak Sekdes tulis, Bapak Desa tulis. Kita sendiri harus Bapak Sekdes yang tulis. Ini catatan saja sih, ini teknis.
Tetapi saya juga rasa aneh ketika Bapak Desa yang moderasi, Pak Sekdesnya tidak moderasi atau tulis gitu. Ini catatan teknis. Ini hal yang sudah terjadi. Minta maaf kita harus keras karena ini uang negara. Dan langkah 1000 pun, karena hukuman tidak ada dengan pendekatan persuasif no. It's okay. Kalau di masa hukum salah. Dua aparat ada dan mereka lebih paham menurut saya. Itu catatan. Terus lagi, kita fokus kita itu data. Yang pertama itu minta maaf aparat. Tetapi tidak ada data yang ditempel di luar juga. Dan sekarang kita minta data, mana data? Kita verifikasi, gitu. Dan harus dikasih sekarang, tidak ada alasan. Data. Dan di peraturan menteri di terakhir ada lampiran yang menerima tanda tangan, siapa tanda tangan itu? Ini atau jangan sampai tidak ada. Begitu. Itu jelas sekali. Dan ini juga untuk Bapak Ketua BPD. Harusnya Bapak BPD tahu. BPD tahu tadi bilang, oh itu ada kesalahan. BPD tegur, berhentikan dulu gitu. Fungsi pengawasannya di mana? Jangan main nyolong aja gitu. Tidak bisa. Ini sudah salah. Kita salah, kalau dari kacamata ini kita salah. Itu catatan. Terus yang berikutnya lagi, proses pengambilan data itu berdasarkan ketentuan peraturan. Tidak bisa kita pakai ketentuan peraturan menteri. Jelas. Kita pakai dasar kita itu sudah. Karena dari mereka ketentuan peraturan menteri. Tidak bisa kita pakai dasar yang lain. Begitu. Sehingga sekarang kita minta data, oke mana data? Gitu. Bapak saya sudah bisa bertanya, sekarang data. Kalau tidak data kita terus, kita lanjutkan ini pelanggaran. Penyalahgunaan anggaran tidak ada untuk COVID ini. Kita harus keras. Karena apa? Ada yang lebih membutuhkan. Tetapi dia dilalaikan. Dan Bapak Desa dan aparat desa juga tahu. Dan tadi juga disampaikan. Tetapi tetap dilanjutkan. Padahal salah. Apakah kita harus slow? Tidak bisa. Apakah harus dikembalikan? Iya. Apakah harus dikembalikan? Iya. Karena itu apa? Enggak, ya. Itu tidak bisa. No, itu tidak bisa pakai kata. Aduh kita tidak bisa. Kalau salah, oke salah. Gitu. Catatan. Saya juga mau menjelaskan hari ini yang pertama, ketidakhadiran aparat itu membuat kita tambah kesal. Dan kalau saya coret dan bisa saja hari ini karena pelanggaran sebelumnya dibiarkan dan hari ini juga tidak hadir lagi. Posko tidak ada orang, padahal pembentukan tim posko itu Bapak di ketentuan undang-undang enggak ada. Lampiran kedua peraturan menteri desa dibaca nanti untuk apa? Untuk baca. Itu aparat mereka, tim relawan dan tidak ada di luar. Kita harus keras hari ini, tidak bisa slow-slow untuk desa. Kalau rekomendasi cukup, diberhentikan. Gitu. Dan BPD juga, kalau dianggap lalai, diganti. Di peraturan BPD baru itu ada. Untuk kita harus keras. Musyawarah BPD ganti. Karena dianggap lalai. Ini lalai. Terus yang berikutnya Pak Sekretaris. Pak Sekretaris kita masih menulis, tapi memberikan kita data hari ini. Dan tadi saya harus sampaikan ada kekurangan. Desa itu Bapak tidak kasih data. Desa mempertimbangkan data dari dinas sosial. Baca itu peraturan politik. Mempertimbangkan, saya garis bawahi. Atau perlu kita sosialisasi di sini? No, kita bukan dulu bicara dengan kementerian, tetapi ada peraturan. Gitu. Di luar sana tidak ada informasi jelas apa ada yang di luar, tidak ada. Dan sekarang kira 5 hari setelah bagian COVID itu harusnya hari ini data itu diserahkan di peraturan menteri jelas. Setelah hari ini tapi tidak ada hari. Oke mana? Diberikan ke kita. Di tempel juga tidak ada, masyarakat juga tidak tahu. Jadi salah
sah dikembalikan, ya. Kalau dia dianggap ketentuan tidak layak untuk menerima, ya. Apakah kita berbukti? Ya. Hari ini juga kita bisa turun langsung survei. Nama-nama kita bisa turun langsung survei supaya kita membuktikan benar atau tidak. Minta maaf, kita harus keras. Dan proses ini no ampun. Kita tidak peduli. Hari ini ada orang lain yang menderita. Gitu. Ada juga orang teman sini yang buktinya penyakit, tetapi tidak terdata. Dan aparat tahu, mungkin tidak baca peraturan. Dan BRT itu kan terhitung April, tapi mungkin kan kita Bangkalan percaya. Jadi baru pembagian kemarin. Ya tidak ada alasan lain. Begitu. Kalau salah, salah ya. Kalau bertanggung jawab, ya harus bertanggung jawab. DPD bersama aparat kita harus bertanggung jawab. Mengembalikan, ya. Karena tidak jangan. Mana data? Ya, harus ada data. Begitu. Tegas, oke, tegas. Kalau bicara ketegasan, hari ini. Begitu. Jadi minta maaf, kita harus keras. Kalau kita proses hukum lagi, oke, siap, kita proses. Dan bukti pembicaraan kita tadi juga kita rekam, saya juga rekam sendiri. Dan apa yang Bapak sampaikan itu yang pertama, Bapak Desa harus menggarisbawahi ketentuan peraturan menteri, itu penyampaian dasar kita hari ini. Bapak BPD juga sama, harus menggaris dasar itu. Tidak bisa dengan menganga-anga. Tadi menyampaikan begitu. Minta maaf, harus keras. Dan apakah hari ini bertanggung jawab? Ya, harus bertanggung jawab. Tidak ada konflik di sini. Data itu oke, data turun 30% oke, kita hitung sudah. Berapa jumlah total oke, gambarkan anggaran kita oke, kita hitung. Kita hitung langsung di sini. 1 menit sampai kita hitung. Berapa angka yang dapat oke, kita hitung. Indeks ekonomi atau tolak ukur dia mendapat itu karena ekonomi. Oke, itu garis penting pertama. Dia terdampak. Itu yang paling penting. Dia terdampak COVID. Itu tidak disampaikan tadi. Kok jangan sekali aparat itu. Tidak paksa memang. Tidak disosialisasikan. Itu lebih bahaya ini. Makanya ada konflik. Dan aparat menyampaikan bukan berdasarkan peraturan, itu yang saya marah. Minta maaf, saya harus marah. Bukan berdasarkan peraturan, itu yang saya marah. Haruskah kita kasih? Harusnya punya pegangan, karena kalian dibayar negara. Dari mana? Dari rakyat. Uang dari mana? Dari rakyat. Tidak bisa. Salah, salah. Loh ampun. Dan hari ini saya harus keras. Minta maaf, walaupun kita lebih mudah. Tapi proses pelanggaran salah. Oke, sudah. Biar dijawab. Oke, tunggu dulu Bapak. Maksudnya saya lihat Tunggu. Kita mau moderator. Saya tahu. Oke, tunggu, saya paham. Saya lihat bahasanya masih sudah ditangkap. Oke, lanjut yang lainnya. Maksudnya yang apa yang masalah? Kita paham. Oke. Hari ini yang saya minta tadi itu bertanggung jawab atas data. Ya, Kita minta data. ya kan. Terus kapan dia mau menjawab kalau Ya kita lanjutkan saudara semua. gini terus? Kita lanjutkan semua. Ah, ya makanya lanjutkan. Oke, Biar makanya dijawab. potong. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Poin-poin pentingnya. Ini yang terakhir lagi. Yang terakhir ini soal cacat birokrasi. Yang tadi saya gambarkan banyak itu semua tadi cacat birokrasi. Pemerintah desa Bangkalan. Minta maaf. Dan hari ini juga dan mulai besok BLT ini rentan konflik. Gak bisa juga harus tahu itu rentan konflik. Saya tahu dan Oke. saya makanya saya dampingi terus. Makanya data harus ditempel rentan konflik. Dan saya sudah ingatkan terus. Tadi Bapak desanya di sini. Saya di sini untuk rakyat, Terima kasih. untuk kemajuan desa sini. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya, nah, silakan. Pokoknya ke intinya ya, biar yang lain kebagian. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Jadi hari ini semua proses terkait dengan BLT anggaran semua hari ini data fix di sini kita terima. Selesai.
kita advokasi, kita lihat sama-sama, kita validasi ulang sama-sama. Apakah bermasalah tidak bermasalah? Oke, kembalikan uang. Oke, kita harus kembalikan. Kalau enggak, dia tidak mau tahu. Ini proses yang harus berjalan dan pemerintah desa setelah BPD harus bertanggung jawab. Mungkin itu saja, saya minta maaf. Tapi ini tentu kepedulian saya. Saya berharap semua yang kita kerjakan ini Tuhan dan Maha Kuasa merestui. Terima kasih. Saya berdiri di depan kalian bekerja. Baik, selamat siang untuk kita semua. Iya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan yang terhormat keempat bapak pimpinan depan semuanya dan yang sangat saya kasih hadirin yang berbagi hari ini. Yang paling pertama yang saya dengar dan yang saya kutip hari ini adalah transparansi. Pertanyaan saya yang paling pertama dan utama saya tujukan kepada aparat desa, sudahkah desa ini menekankan transparansi selama ini? Itu poin yang pertama. Yang kedua, ini dinamakan aparat desa, bukan aparat keluarga. Itu yang harus saya tekankan di sini. Selain proses demi proses, tahap demi tahap kita laksanakan. Tetapi yang saya inginkan transparansi. Jangankan karena pengurus desa adalah keluarga kita utamakan si A, si B, sedangkan yang lain no, salah. Saya tegaskan semua bapak aparat yang terhormat pada hari ini. Hari ini saya sudah sangat jengkel dan kecewa karena beberapa aparat tidak hadir. Bagaimana mereka mendengar ini aspirasi dari anak muda yang ingin menyuarakan begitu banyak keprihatinan masyarakat kecil di desa ini? Kemana selama ini? Jujur hari ini pertama saya berdiri karena begitu banyak kejanggalan di luar sana saya dengar. Banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak didata. Lalu pendataan dan penempatan setiap kaur RT sampai dari yang bawah sampai atas kemana. Lalu pada hari ini mulai muncul bahasa akan manusia biasa salah. Itu letak kelemahan desa yang ada di tengah. Dan saya tidak suka sebagai perempuan yang ada saat ini. Itu perlu dicatat untuk semua. Dan saya tidak suka. Hari ini tolong semua aparat untuk mendata yang lebih detail. Sehingga jangan hanya cerita di atas cerita. Iya bapak mama, hari ini kami data. Kami minta kakak kami minta KTP. Kamu kemana kan punya kakak dan KTP? Bagaimana dengan masyarakat yang tidak tahu apa-apa? Bagaimana dengan masyarakat yang tidak tahu A? Yang tidak tahu baca A? Ini saya hanya bantu menyuarakan hari ini. Tanpa saya sampaikan, oh ini Permendikbud sekian yang kau tidak tahu, saya harus transparan. Tidak. Kedua aparat keamanan Babinsa dan beliau ini mungkin sudah tahu. Bahkan yang saat ini menjadi kepala desa bahkan lebih tahu dari kita. Benar tidak? Benar. Iya. Sehingga jangan muncul bahasa. Contoh saya mau sampaikan satu hal. Ada bahasa karena dia punya keluar. Hari ini saya hapus kau tidak punya hak. Saya katakan demikian. Karena muncul statement yang mengatakan 2 hari yang lalu bersama dengan saudara saya. Hari ini saya hadir bukan karena apa-apa. Saya tidak minta bahwa harus hak saya dikasih, tidak perlu. Saya sudah punya gaji kalau dikatakan. Tapi hari ini saya minta semua aparat jujur. Ini uang negara bukan uang nenek moyang. Ingat itu. Uang negara. Berikan kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan. Ingat, aparat desa bukan aparat keluarga. Kalau aparat desa, utamakan masyarakatmu di luar sana yang benar-benar butuh. Bagaimana dia di sini? Sementara banyak pengeluhan karena dia lebih berwibawa, dia punya anak yang ini, punya harta yang ini, kau kasih lagi salah, itu kau dosa ya aparat desa. Ingat, saya tidak perlu baca aturan-aturan di sini. Kalau saya baca, mungkin akan banyak yang bertentangan, tapi saya tidak mau. Saya hanya bantu menyampaikan aspirasi masyarakat di luar sana. Saya katakan, hari ini baru saya berdiri. Hati-hati jika di lain kesempatan tetap kejanggalan ini dipertahankan, maka saya turun tangan. Ingat, bukan hanya aparat desa atau aturan. Saya lebih tahu aturan. Saya mau katakan terus terang. Ini banyak kejanggalan sekali. Keluarga di sana karena ini pakai anak-anak, ini pakai bapak, pakai diutamakan pada dia punya
honor. Bagaimana janda bulan yang sudah punya suami nikah? Tidak diutamakan datanya tidak ada. Kemarin baru saya dengar sekolah kesan mereka, ibu ini suaminya sudah meninggal, tapi dia tidak dapat apa-apa. Salah. Ingat jauh-jauh hari COVID-19 terdampak di kita semua. Bukan hanya berlaku kau punya keluarga yang lain. Ingat itu aparat desa semua. Saya minta maaf, mungkin penekanan saya sangat kasar, tapi setidaknya transparan. Kelemahan sudah dibutuhkan saat ini. Yang kita butuh adalah transparansi, keterbukaan kita tentang dana ini. Sudah pada tupoksinya atau belum? Kalau belum maka mari hari ini bergandengan tangan supaya datanya benar-benar fix hari ini. Bukan tunggu besok, lusa. Jangan hari ini. Apa yang tidak hari kalau memang bisa saya minta dong. Hentikan mereka, bisa pecat mereka hari ini. Tidak bagus lagi untuk mereka menjadi penyambung lidah masyarakat desa yang tidak tahu apa sih. Kata tidak ada semua part keluar. Saya katakan demikian. Jadi sekali lagi minta maaf, saya hanya mau menyampaikan aspirasi semua keluarga saya di sini. Saya katakan keluarga saya karena mereka mau ngomong takut, mereka mau melangkah, ada duri di depan. Karena apa? Ini saya punya sepupu, itu yang dapat. Kau tidak usah, karena kau tidak apa. Jangan saya minta jangan. Pendataan yang paling utama. Data yang benar-benar data. Jangan data omong kosong. Pergi masuk ke rumah kawan, digigit anjing hanya omong kosong buat. Kau minta KTP, minta KK, nyatanya nol. Setiap kali dapat bantuan diwakil orang lain, hentikan itu. Saya tegaskan demikian. Mungkin bapak itu dia mungkin sudah lebih tahu dari itu. Mungkin hanya itu aspirasi saya untuk semua masyarakat yang sedang saat ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, itu bagus sekali. Saya sudah sering ingatkan. Beberapa hari juga saya ingatkan. Mungkin ini diingatkan lagi oleh perwakilan dari pemuda-pemudi Depan Ali. Jadi memang tujuannya bagus, harus lebih transparan. Saya sudah dari jauh hari saya ingatkan. Kita harus terbuka. Ya, sudah dari kapan hari saya suruh tempel nama-nama yang menerima ini. Saya sudah duluan itu saya sudah ingatkan semua. Sudah saya bilang saya di sini berdiri untuk membantu masyarakat supaya dana desa itu digunakan tepat sasaran, ya digunakan. Ya itu sudah ya Bapak, silakan dijawab sekarang intinya aspirasi masyarakat. Silakan ya. Saya Pak, sedikit saja. Saya Bung. Saya di sini bayar dusun 1. Yang RT-nya itu berapa saya tidak tahu. Di sini sedikit saya minta kepala dusun 1 untuk bisa kasih keterangan sama kami, karena kami dari pihak yang tidak dapat dana ini. Sedikit saja penjelasan, nanti sebentar kita omong lagi. Sedikit saja, saya butuh Bapak dusun 1 untuk bisa kasih kami penjelasan di mana di situ ada faktor penipuan atau memang betul ini aturan yang Pak kasih sama dia untuk keluarkan ke kami. Ada situ, sedikit saja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau itu kata kami bahwa semuanya ini saja Bapak supaya masyarakat buat seperti terima kasih bahwa semuanya itu mengaku. Cuma dana ini dia terbagi dalam 3 porsi. Pertama BLT desa, kedua Kemensos, ketiga ini tambah. Sedangkan dalam pendataan hampir semua didata semua. Cuma saatnya mereka terima belum sampai. Kan khusus BLT dia terima pada kemarin itu. Yang lain ini masih ada yang mau terima dibantu dengan ini Kemensos. kita fokus BLT loh. Kita fokus BLT. Untuk namanya Bapak itu ada di mana? Keluar di Kemensos atau namanya? Pak, istrinya dia kontrak di rumah keluar. Berarti intinya tidak ada nama ya, dengan alasan namanya. Memang dia tidak terdata dia. Jadi begini saya sambung supaya tidak terjadi jawabannya. Jawabannya begini. Di BLT Bapak tidak ada nama. Saya menyambung itu, saya tangkap dari ini. Terus di Kemensos juga tidak ada nama.
istrinya tenaga kontrak. Gitu, begitu jawabannya, ini singkatnya itu. Ya. Nah, terus kecil. Tolong dijawab ininya Pak. Yang ini maksudnya tidak ada perlu ditutupi. Yang penerima yang sudah menerima ini kasih saja. Iya. Jangan tidak boleh gitu. Kapan hari saya suruh tembak. Apa sudah sekian dari Pak Kepala Dusun? Tuh. Saya di sini sedikit saja, nanti kita sambung lagi. Buat apa ditutup? Saya minta data KK untuk dusun 1, Pak. Saya melihat orang yang kontrak yang punya penghasilan bagus di situ atau honor atau perangkat desa, saya melihat di sini. Karena menurut mereka RT RW jalan, kami RT RW tidak dapat juga, semua perangkat desa tidak dapat juga. Di situ saya butuh data dari Pak Kepala Dusun untuk dusun 1 saya. Karena Pak ini dia harus bekerja benar, Pak. Dia saya tahu digaji besar, Pak. Dia digaji dari dana ini. Jadi dia harus punya data yang akurat. Tidak bisa dia tidak punya data. Saya minta dia data ini sekarang. Jangan bahasa RT RW-nya dia, siapa yang perintahkan RT RW desa dari gaji. Bukan dari dana desa. Saya mau nih, Pak. Kalau tidak dia tidak Nanti selesai. kan dijelaskan ini yang nama-nama penerima ini nanti dikasih. Ya, maksudnya itu pertanyaannya kan sama dengan pertanyaan. Nanti kan namanya kan saya sudah kasih. Dia bilang dengan saya istri kontrak. Dia bilang dengan saya istri kontrak. Tapi data yang dia kemarin yang lebih dari istri saya ini yang kontrak. Saya coba data. Oh, ada yang nama. Ada, Pak. Iya, Pegawai kertas saja yang gaji 2 juta. Terima, Pak, dari dusun ini. Jadi yang sebentar ini kan dikasih nama-namanya ya. Saya minta kalau memang ada yang mengkayakan terus kasih masukan supaya ini kan sudah berjalan dari supaya untuk berjalan berikutnya dia dipending dihapus namanya digantikan sama yang berhak menerima. Kemarin saja mengeluh betul orang ini wajar sekali kalau dapat PLT, Pak, di kepala dusun ini. Nah, sudah itu kronologisnya tanya karena si penderita bapak-bapak mereka ini karena memang layakkah dia ini dipertahankan jadi dusun? Ya. Kalau memang ininya kurang berhenti saya, Pak. Sekarang begini, kemarin tindakan yang benar, tapi memang dia bahwa dia kena dibantu. Tunggu dulu, saya bilang. Karena ini BSD ini yang terdapat nama, dia belum sampai. Dia ada nama itu. Ya. Oke, biar Bapak, dia tidak ada di BLT, tapi namanya ada di Bansos. Cuma Bansos ini kan masih tunggu. Tapi caranya bukan karena dia bapak, karena dia nama. Masalah Apa memang Jokowi bilang dia itu bapak-bapak? Oke, Dia itu itu masalah cara saja, tapi kan sudah dijawab ya. Ini Intinya sekarang, intinya kita jawab dulu yang ini ya, biar tidak terlalu begini, biar sahabat musuh entah siapa yang ini, sahabat berita. Biar diginikan dulu, yang minta nama-nama itu biar dikasih dulu, biar dilihat, dipelajari atau di bagaimana lah untuk ya ini ya, biar dilihat nanti namanya mana yang memang betul berhak. Nanti saya sudah sarankan tadi dok untuk melakukan pendataan ulang ya, kurang apa lagi? Dia tetap salah, Pak, karena seandainya Ini sudah jelas Pak. Iya, Maksudnya iya, kalau iya, memang iya, salah iya. ada yang ini mengganjal, dilanjutkan ke hukum. Ya. Ya, Iya. sudah jelas. Kita di sini sudah ada aturan semua. Ya, gampang. Tidak usah bikin kepala pusing. Maksudnya kalau yang sudah salah, kita kalau memang sudah memakan dana desa, kita laporkan. Oke, Bapak, tawaran konkretnya tadi itu data, supaya clear. Ya, makanya saya bilang mau kasih datanya, tapi kan ada pertanyaan-pertanyaan begini. Saya bilang ini silakan dibaca datanya, silakan dicek nama-namanya. Ya, kalau ada nama-namanya yang dia mempunyai penghasilan, umpamanya penghasilan tetap, dia ada namanya, silakan dicatat namanya itu, sampaikan. Ya, makanya ini saya suruh kasih data-datanya. Oke, jadi Saya sudah ingatkan dari sebelum ini dibagi, saya bilang nama-nama penerima BLT tolong saya sudah ngomongin, saya depan ini saya ngomongin. oke. Ya. Kita paham itu, Bapak. Jadi Ya. sekarang mungkin ruang untuk pertanggungjawaban data kita berikan dulu, Nah, supaya mereka mempertanggungjawabkan data dulu. ya, Pak. Oke, supaya clear begitu. Kan sekarang ini semua hanya berbicara soal sasaran gitu. Jadi hari ini validasi data itu penting.